Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Walaupun kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau online, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu menuntut ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustazah akan memberikan materi layanan BK mengenai menghargai diri sendiri. Nah, apakah kalian sudah menghargai diri kalian sendiri? Tentunya sudah ya, karena tanpa kita menghargai diri kita sendiri, tidak akan mungkin orang lain mampu menghargai diri kita. Tujuan dari layanan yang akan Ustazah sampaikan, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian harga diri. Yang kedua, peserta didik mampu menjabarkan karakteristik harga diri. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi aspek-aspek dalam harga diri. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan kelebihan yang dimiliki untuk meningkatkan harga diri. Nah, di sini kita akan menjabarkan mengenai pengertian, kemudian karakteristik, kemudian aspek-aspek apa saja, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan harga diri kita masing-masing. Nah, Ustazah sudah menampilkan, di sini ada sebuah gambar. Pertanyaannya adalah, temukan minimal 5 gambar binatang yang ada di atas. Silakan kalian coba sendiri-sendiri. Di sini ada sebuah gambar, banyak sekali ya, ada sebuah gambar. Minimal kalian temukan 5 gambar saja. Kalau bisa lebih dari 5, maka tentunya kalian bisa mengidentifikasi sebuah gambar dengan teliti dan spesifik. Nah, saya akan menyebutkan beberapa gambar saja. Yang pertama, ada gambar gajah. Nah, di sini ya. Kemudian ini ada gambar lumba-lumba. Kemudian yang di telinganya gajah kita melihat ada gambar kura-kura ya. Nah, di sini ada gambar juga ular. Kemudian ada gambar kuda dan lain sebagainya. Nah, dari permainan ini kita bisa melihat bahwa seseorang bisa dilatih kepekaannya untuk melihat hal-hal yang detail dan spesifik, terutama sangat berguna sekali ketika kita mengerjakan mata pelajaran yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi. Kita lanjutkan. Pengertian harga diri. Harga diri merupakan salah satu dimensi dari konsep diri. Harga diri adalah proses evaluasi yang ditujukan individu pada diri sendiri, yang nantinya berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Jadi, harga diri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kemudian menerima kelebihan dan kekurangan tersebut, dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah potensi yang patut dibanggakan. Harga diri apakah sama dengan sombong? Tentu saja tidak sama seperti itu. Kalau sombong itu cenderung merasa lebih dari orang lain, sering suka pamer, narsis, dan tidak mau menerima saran apalagi kritik dari orang lain. Sedangkan orang yang memiliki penghargaan diri mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri, berani mengembangkan dan tetap rendah hati walaupun prestasinya sangat banyak. Beda sekali kalau orang sombong itu cenderungnya narsis ya. Kemudian kalau orang yang memiliki harga diri cenderungnya rendah hati, beda sekali. Nah, kalian bedakan bahwa orang yang rendah hati itu biasanya memiliki penghargaan diri yang tinggi. Nah, ini contohnya ya, contoh orang yang gambarnya memiliki penghargaan diri ya. Walaupun dia kemudian memakai pakaian yang tertutup hijab, tapi dia memiliki prestasi yang baik karena di sini ada
prinsip dalam Johari Window bahwa karakteristik seseorang itu mencerminkan akhlak dan kemampuannya. Nah, di sini gambarnya Ustazah contohkan seorang ikhwan yang soleh dan berprestasi. Kemudian yang kedua, ini Ustazah contohkan seorang akhwat yang juga solehah dan berprestasi seperti kalian semuanya. Setiap orang memiliki karakteristik dan juga potensi yang berbeda-beda. Setiap orang adalah cerdas dan setiap orang memiliki kemampuan yang unik dan berbeda antara satu dan yang lainnya. Ada orang yang memiliki kemampuan matematika, ada orang yang memiliki kemampuan fisika, begitu juga yang lain. Ada yang pandai dalam biologi, kemudian ada yang pandai dalam mata pelajaran IPS, kayak gitu ya. Jadi setiap orang adalah anugerah. Jadi jangan sampai kita merasa minder atau rendah diri, karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan semuanya adalah baik. Kita lanjutkan karakteristik harga diri. Karakteristik anak yang memiliki harga diri yang tinggi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga dengan hasil karyanya. Dia selalu bangga walaupun pencapaiannya masih sedikit, tapi dia menghargai prestasi dan setiap pencapaian diri yang diraih. Kemudian bertindak mandiri, tidak tergantung dari orang lain. Kemudian yang ketiga, mudah menerima tanggung jawab. Jadi dia itu kalau diberikan tanggung jawab, misalkan tugas ataupun PR, diperintah orang tua, dia selalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kemudian menjalankannya dengan ikhlas seperti itu. Kemudian berusaha meraih prestasi dengan baik. Jadi ketika dia menginginkan prestasi, dia menggunakan cara-cara yang jujur dan sportif, tidak kemudian mencontek ataupun menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Kemudian menanggapi tantangan baru dengan penuh antusias. Ya, dia suka sekali dengan tantangan. Kalau tidak tahu atau belum paham, dia berani bertanya kepada teman ataupun guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu mengelola emosi. Nah, tidak mudah marah. Ketika ada permasalahan, dia akan mengelola emosi marah, sedih, senang, bahagia, kemudian yang lainnya dengan cara yang baik. Kemudian, karakteristik anak yang memiliki harga diri yang rendah itu seperti apa? Yang pertama adalah menghindari situasi yang dapat mencetuskan kecemasan. Jadi seorang anak tersebut lebih suka menarik diri dalam pergaulan. Tidak mau bergaul dengan teman yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan bakat dirinya. Jadi ketika seseorang dia mengetahui bakatnya, dia merasa, cuman seperti itu. Nah, bakat saya tidak seperti teman yang lain. Nah, dia tidak menghargai bakat yang dimilikinya, sehingga dia merasa minder terhadap dirinya sendiri. Kemudian merasa tidak seorang pun yang menghargainya. Karena dia sering berharap orang lain menghargai, jadi ketika tidak ada orang yang menghargai dirinya, dia merasa ternyata aku tidak diterima dalam pergaulan sosialku, seperti itu. Kemudian selalu menyalahkan orang lain atas kelemahan dirinya. Jadi seorang tersebut cenderung menyalahkan orang lain terhadap kelemahan yang dimiliki. Ini gara-gara kamu akhirnya aku seperti ini. Nah, mencari pembenaran diri. Kemudian mudah dipengaruhi orang lain. Nah, dia mudah sekali dipengaruhi orang lain terutama dalam hal-hal yang buruk. Kemudian bersikap defensif atau menarik diri dan mudah frustasi. Ini hati-hati ya, mudah frustasi. Kemudian merasa tidak berdaya. Aku tuh siapa? Aku tuh nggak bisa apa-apa, seperti itu. Kemudian menunjukkan jangkauan perasaan dan emosi yang sempit. Jadi dia cenderungnya mudah terbawa emosi dan larut dalam kesedihan, bahkan menjadikan dirinya frustasi. Nah, kita lanjutkan.
Aspek-aspek dalam harga diri. Yang pertama, sense of security, yaitu sejauh mana peserta didik merasa aman dalam bertingkah. Maksudnya, ketika perilakunya atau tutur katanya itu sesuai dengan aturan, maka dia akan merasa aman. Tapi kemudian ketika dia melakukan hal kesalahan, maka dia berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah sense of identity, yaitu kesadaran peserta didik tentang sejauh mana potensi, kemampuan, dan keberartian tentang dirinya sendiri. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sangat berarti bagi dirinya sendiri, bagi teman-temannya, bagi keluarganya, bagi gurunya, dan bagi masyarakat. Bahwa dia itu merasa bahwa dirinya ada itu juga dibutuhkan oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah sense of belonging, yaitu perasaan yang muncul karena peserta didik merasa sebagai bagian dari kelompoknya. Jadi dia itu punya ikatan persaudaraan yang kuat. Yang keempat, sense of purpose, yaitu keyakinan peserta didik bahwa dirinya akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, merasa memiliki motivasi. Jadi dia itu merasa yakin kalau dia itu bisa, makanya dia selalu termotivasi untuk selalu berusaha. Kemudian yang kelima adalah sense of personal competence, yaitu kesadaran peserta didik dapat mengatasi segala tantangan dan masalah yang dihadapi dengan kemampuan, usaha, serta caranya sendiri. Dia selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan cara yang benar dan tepat. Nah, aspek dari harga diri ada 5. Yang pertama, sense of security, sense of identity, sense of belonging, sense of purpose, dan sense of personal competence. Semoga kita bisa meningkatkan kemampuan harga diri kita dengan mengetahui aspek-aspek harga diri. Nah, bagaimana cara meningkatkan penghargaan terhadap diri kita sendiri? Yang pertama adalah terima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Walaupun itu berbeda dengan teman-teman yang lain, kita terima kelebihan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, temukan potensi diri yang dimiliki. Temukan potensi yang kita miliki dalam bidang apa saja, misalkan dalam bidang bahasa, matematika, fisika, sosial, psikologi, IPA, elektronika, karya tulis ilmiah, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kembangkan potensi dan kelebihan diri. Yang keempat, evaluasi kelemahan yang kita miliki dan kita perbaiki. Kemudian yang keenam atau selanjutnya, berani mencoba hal-hal yang baru. Kita jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian selanjutnya, berani berkompetisi dan pantang menyerah. Kalau misalkan kita sudah berkompetisi, kita kalah, kita tidak boleh menyerah, tapi wajib untuk bangkit kembali. Kemudian membuat impian dan target diri. Nah, kita punya impian, kita tuliskan agar cita-cita kita itu pelan-pelan dapat terkabul. Nah, siswa dan siswi sekalian, nah di sini kita sudah mengenal bagaimana cara kita untuk meningkatkan penghargaan diri kita. Semoga dengan Ustazah menjabarkan, kita semua dapat meningkatkan penghargaan diri kita, tapi tetap menjadi siswa yang selalu rendah hati. Rendah hati atau rendah diri? Ya, betul sekali ya. Rendah hati. Kita selalu rendah hati dengan kemampuan yang kita miliki. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.